Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji video ujian kinerja, pendidikan profesi guru, pendidikan agama Katolik, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama lengkap saya Firminus Naitili SAG, dengan nomor induk mahasiswa 24869050956. Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang 1 tahun 2024. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya melaksanakan pengambilan video ujian kinerja mata pelajaran pendidikan agama Katolik dengan tema Gereja sebagai Umat Allah di SMK Negeri Perikanan Wini, tepatnya di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Mantap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, maka mari kita awali dengan doa. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar tentang gereja sebagai umat Allah. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin memahami dan merasakan peran kami sebagai bagian dari gereja yang kudus, dan kami dapat mewujudkan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan dulu. Terima kasih Guru. Hadir semua? Hadir. Hadir semua? Hadir. Oke. Rifandi? Hadir Bu. Bila? Hadir Pak. Petro? Hadir Guru. Grace? Hadir Pak. Magna? Hadir Pak. Alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, Pak mau cek dulu peralatan-peralatan atau kesiapan-kesiapan yang akan kita persiapkan dalam pembelajaran kita hari ini. Semua bawa buku dan berpoin? Bawa. Coba tunjukkan. Ya. Mana bukunya? Tidak, mana? Kasih keluar buku. Ya. Ada yang bawa Alkitab? Ya. Coba tunjukkan dulu Alkitabnya. Ya, kita bawa Alkitab. Sebelum kita lanjut, maka Pak Guru mau mengecek kembali materi yang sudah kita pelajari itu pada materi terakhir kelas 10. Masih ingat kan? Masih. Coba siapa yang masih ingat Saya, materi terakhir waktu kelas 10? Ya, Mila. Pelajaran terakhir kelas 10 adalah peran Roh Kudus dalam hidup menggereja. Ya, jadi pelajaran terakhir kita waktu kelas 10 itu adalah peranan Roh Kudus dalam hidup menggereja. Baik anak-anak, ya. Dalam gereja ada beberapa simbol yang melambangkan Roh Kudus, yakni salah satunya itu adalah Air. Air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali. Jadi seperti pada kelahiran kita yang pertama kali, kita tumbuh dalam air ketuban. Benar tidak? Benar. Maka air perbaptisan adalah tanda bahwa kelahiran kita untuk kehidupan ilahi Ilahi. yang dianugerahkan kepada kita dalam Rohku
Roh Kudus, dibaptis dalam satu roh, dan kita juga diberi minum dari satu roh. Bisa dimengerti? bisa Bisa dipahami? bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, maka hari ini kita akan masuk pada materi gereja sebagai umat Allah. Materi pertama ya, pertemuan pertama kelas 11 ya toh? Ya, Pak. Jadi materinya adalah Gereja sebagai umat Allah. gereja sebagai umat Allah. Dalam materi ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Jadi nanti kita hanya akan belajar untuk berusaha memahami 4 tema ini. 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi gereja sebagai umat Allah. Yang pertama, coba kita sama-sama. Peserta didik menjelaskan arti gereja sebagai umat Allah. Karena pembelajaran berpusat pada peserta didik, jadi peserta didik yang harus Menjelaskan. Kedua, Peserta didik menjelaskan ciri khas gereja sebagai umat Allah. ketiga, Peserta didik dapat menjelaskan dasar dan konsekuensi gereja sebagai umat Allah. keempat, Peserta didik dapat menerapkan makna gereja sebagai umat Allah dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. materi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Terdiri dari 4 TP. Tujuan. Ya, 4 tujuan. Baik. Apa itu gereja menurut pemahaman kalian? Saya, Pak. Sering. Gereja adalah rumah Tuhan dan tempat ibadah. Gereja adalah rumah Tuhan dan juga tempat Ibadah. Mengapa kita disebut umat Allah? Saya, Pak. Oke, triks. Karena menurut gambar dan rupa Allah. Gereja disebut sebagai umat Allah karena manusia diciptakan menurut Gambar dan rupa Allah. Berikut, sebutkan ciri-ciri umat Allah itu sendiri. Saya, Pak. Ya, Aida. Ciri khas umat Allah yaitu umat Allah merupakan pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah merupakan bangsa terpilih dan bangsa terpanggil. Hubungan Allah dengan umatnya dimeteraikan oleh suatu ikatan atau perjanjian. Umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Luar biasa, tepuk tangan. Karena kamu punya jawaban luar biasa, coba Pak Guru undang kita semua untuk berdiri dulu. Dan semangat ya. Sebelum kita lanjut, kita harus berikan satu spirit untuk semangat hari ini. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha na. Aha aha na. Aha aha semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Kak. Baik anak-anak, gereja memiliki makna yang sangat penting sebagai umat Allah. Gereja itu bukan hanya bangunan fisik, tetapi lebih dari itu gereja adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Gereja adalah tempat ibadah bagi orang-orang Kristiani. Baik, sebagai umat beriman Kristiani, kita juga harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Contoh kegiatan-kegiatan menggereja adalah Saya, Pak. ya, Aida, Menjadi lektor dan pemazmur. menjadi lektor dan pemazmur. Petrus, Misdinar dan latihan kor. misdinar dan latihan kor. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat beriman Kristiani yang harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan gereja. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Nah, di situ Bapak akan menyajikan satu bahan kajian berupa gambar yang berkaitan dengan gereja. Lalu anak-anak
Disilakan untuk mengamati gambar yang sudah ditayangkan di depan. Setelah itu nanti akan dituntun kurang lebih 3 atau 4 pertanyaan. Jadi kesempatannya diberikan kepada anak-anak untuk mengamati gambar yang sudah ada di depan sini. Silahkan. Setelah kalian mengamati gambar yang ada, mengidentifikasikan masalah-masalah yang terdapat dalam gambar tersebut. Kira-kira masalah apa yang ada di dalam gambar tersebut? Silahkan. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah, maka mari kita lanjut. Nah, ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan terkait dengan tadi kita sudah mengamati gambar, toh? Ya, Pak Guru. Kita lihat masalah-masalah yang ada di dalam gambar tersebut. Pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang Anda lihat dalam gambar tersebut? Saya, Pak. Ya, Evi. Peristiwa yang saya lihat pada gambar tersebut adalah ada banyak orang yang sedang melakukan ibadah. Tetapi ada yang melakukan ibadah dengan serius dan ada juga yang melakukan ibadah tidak dengan serius. Dengan cara mereka bermain handphone pada saat melakukan ibadah. Iya, luar biasa. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat gambar itu bagi dirimu? Saya, Pak. Anita. Ada 2 manfaat, yaitu yang pertama, kita harus serius dalam mengikuti atau melakukan ibadah di gereja. Yang kedua, jika melakukan ibadah di gereja, kita tidak boleh bermain handphone di dalam gereja. Luar biasa. Mantap. Pertanyaan ketiga, pernahkah Anda terlibat atau melakukan aktivitas seperti gambar itu dan di mana? Julius. Ya, saya pernah terlibat dalam masalah itu. Pernah terlibat dalam masalah itu? Di mana? Di dalam gereja. Di dalam gereja. Ya, jujur. Jawabannya jujur. Kita temukan. Ya, mengapa kita harus berkumpul di gereja? Mengapa harus berkumpul di gereja? Mila. Kita berkumpul di gereja untuk berdoa dan memuji Tuhan. Ya, jadi kita berkumpul di gereja itu adalah untuk berdoa dan memuji Tuhan. Baik, jadi anak-anak, sesuai dengan gambar yang tadi anak-anak amati dan juga jawaban-jawaban dari teman-teman, itu kejadian-kejadian yang ada di dalam gambar tersebut, ya, kalau kita sebagai umat beriman Kristiani, kita harus melakukannya dengan serius. Kalau kita ikut ibadah, maka kita tidak boleh bermain handphone. Kita harus terhindar dari kejadian-kejadian tersebut. Contoh gambar yang tadi, ya, yang tadi sudah diamati, kita harus mengambil hal-hal yang positif. Jadi kita tidak boleh meniru gambar kejadian-kejadian yang ada di dalam gambar tersebut. Contohnya mengikuti misa sambil bermain handphone, itu dilarang. Pada saat kita mengikuti misa, maka kita harus berkonsentrasi. Ya, kita harus konsentrasi. Itu tujuan utama kita. Karena kita adalah orang beriman Kristiani, kita adalah orang Katolik, kita harus menunjukkan sejatinya kita sebagai orang Katolik. Ya, jadi seperti itu. Baik, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompok. Jadi silakan duduk berhadapan atau kursi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nih, gambaran kerja peserta didik. Ini ya. Baik, sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Silakan dengar petunjuknya sebagai berikut. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1. Kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Sudah jelas? Sudah. Kelompok 1 jelas? Jelas. 2? Jelas. 3? Jelas. Oke, silahkan bekerja.
Ya, sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, maka tiba saatnya untuk kita menyajikan hasil. Kelompok 1 diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasilnya. Maju ke depan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Magdala Rafalo. Saya Kristian Sultan. Saya Aida Maria Meko. Dan saya Pedro Gorfito Nekes. Inilah perkenalan singkat dari kami. Baik, kepada pemateri saya persilahkan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan memaparkan hasil kerja kami atau hasil diskusi kami. Soal, jelaskan arti gereja sebagai umat Allah. Jawab, arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Gereja adalah kumpulan umat beriman yang dipanggil oleh Allah untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Gereja bukan sekedar bangunan fisik, tetapi sebuah komunitas iman yang hidup dan dinamis. Gereja adalah persekutuan umat beriman yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi dunia. Gereja merupakan tubuh Kristus, di mana setiap anggota memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Baik, dari kelompok lain yang ingin bertanya kami persilahkan. Saya coba sebutkan asal kata dari gereja secara etimologi. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, kepada teman yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja, bahasa Inggris sur. Gereja artinya milik Tuhan yang menunjuk pada dua hal. Pertama, menunjuk kepada orang yang percaya secara pribadi. Kedua, menunjuk kepada tempat yang dikhususkan untuk beribadatan. Inilah jawaban dari kelompok kami. Jika belum puas dengan jawaban yang diberikan, silakan berikan pertanyaan atau sanggahan. Pas. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi mereka. Kepada kelompok dipersilakan maju ke depan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mulai, kami memperkenalkan nama kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum dasar, hidup mengumat merupakan hakikat dari gereja. Hakikat gereja adalah persaudaraan. Untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian semua. Hasilnya luar biasa dan bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kembali ke posisi seperti semula. Baik, sekarang kita membaca teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Siapa yang bisa baca? Ayo. Saya Pak. Ya, berarti aturannya begini. Mila membaca ayat ganjil, teman-teman membaca ayat. Sudah mengerti? Sudah. Sudah paham sistematikanya? Sudah. Silakan. Ya. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama.
Orang-orang memberi perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bergabung dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam nama bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih. Silakan. Baik, setelah kita membaca kitab suci, ya, teks Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47, Bapak Guru memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melihat kembali ayat-ayat mana yang sesuai dengan pengalaman kehidupan anak-anak setiap hari. Dilihat kembali ayat-ayat yang sesuai atau yang cocok dengan pengalaman anak-anak setiap hari. Silahkan. Sudah Pak? Ada. Oh, siapa? Saya Pak. Ya, Mila, silahkan. Dari bacaan yang tadi saya baca, saya terkesan dengan ayat 45. Itu ada satu pengalaman mengajarkan saya untuk saling berbagi. Jadi suatu ketika saya membawa uang jajan lebih dan teman saya tidak membawa uang, saya membagi uang jajan saya kepada teman saya untuk membagikan. Ya, ayat yang ke-45 ya. Coba dibaca sekali lagi ayat 45-nya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, selalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Iya. Baik, Bapak Guru akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan soal-soal diskusi yang tadi sudah dipresentasikan oleh anak-anak sekalian. Soal yang pertama itu terkait dengan maka gereja sebagai umat Allah. Jadi kita tahu, coba kita lihat di bagian depan, gereja itu adalah kumpulan umat beriman yang dipanggil oleh Allah untuk hidup Jadi gereja bukan sekedar bangunan biasa, tetapi sebuah komunitas iman yang hidup dan dinamis. Gereja juga adalah persekutuan umat beriman yang dipanggil dan dikuduskan. Gereja juga merupakan tubuh Kristus, di mana setiap kita atau setiap anggota memiliki tugas atau peran dan fungsi kita masing-masing. Itu bagian yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua untuk kelompok 2, ciri khas gereja sebagai umat Allah. Jawaban kelompok 2 itu tadi diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21 sampai 47. Ciri khas gereja sebagai umat Allah dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang benar. Gereja itu muncul dalam cara hidup jemaat yang benar. Jadi gereja Katolik itu muncul dari dasar Kis 2 ayat 1 sampai 47.
Jelas? Jelas. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, maka di sini Bapak Guru memberikan kurang lebih 3 soal untuk mengetes kemampuan anak-anak dalam pembelajaran materi kita hari ini. Jadi di sini Bapak Guru ada menyiapkan 3 soal, ya, 3 soal untuk mengukur kemampuan kita. Apakah kita sudah berhasil untuk mempelajari materi gereja sebagai umat Allah pada hari ini atau belum? Silakan ambil poin, ambil kertas, menulis, dan Bapak langsung memberikan penilaian. Oke, silakan kerja. Oke, sudah selesai? Sudah. Ya, sebelum Bapak periksa untuk memberikan penilaian, siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Ya, Evi. Nomor 1, jelaskan arti gereja sebagai umat Allah. Jawab, gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang percaya kepada Allah, tempat ibadah dan juga rumah Tuhan. 2, jelaskan ciri khas gereja sebagai umat Allah. Umat Allah dipanggil oleh Allah sendiri untuk menjalankan misi tertentu. Nomor 3, hakikat gereja dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Hakikat gereja dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 adalah hidup mengumat merupakan hakikat dari gereja. Hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Mantap. Yang lain boleh kumpul. Baik, setelah melihat hasil pekerjaan kalian semua, anak-anak semua, berarti hari ini materi gereja sebagai umat Allah anak-anak sudah pahami. Sudah ya? Sudah. Dengan apa tujuan pembelajaran itu yang kita capai, anak-anak hari ini telah menghasilkan nilai kurang lebih di atas rata-rata KKN. Yang berikut, apakah pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan? Sangat. Tentu saja menyenangkan karena materi ini kalian sudah pahami betul. Apakah ada kesulitan dalam penyampaian materi ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, luar biasa ya untuk kalian semua. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mungkin ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Pak Guru mau mengumumkan pembelajaran kita minggu depan. Jadi minggu depan, materi yang akan kita bahas itu adalah gereja sebagai kesatuan terbuka. Jadi pulang, silakan buka, cari materi gereja sebagai umat Allah, baca-baca supaya minggu depan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, kita tes kemampuan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, maka mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan berdoa. Bapak Guru minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ya, Anita dan Costa, silahkan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. ada Bapa dalam kerajaan surga, dengan nama kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, hormat. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang.